Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Yang lucunya adalah ketika Eko Kun tadi menyerang Anies Baswedan, ya, topik-topik hal-hal yang menjadi serangannya itu justru itu sangat mencirikan sekali Ganjar Pranowo. Itu yang membuat saya sih terbahak-bahak ya. Ya, Eko Kun tadi sebut Anies Baswedan cuman gimmick politik dan cari sensasi. Oke ya. Jadi kata kuncinya Anies itu gimmick politik dan cari sensasi. Gimmick itu kurang lebih dia melakukan hal-hal yang bisa menarik atensi masyarakat, yang bisa menarik simpati masyarakat. Nah, kurang lebih begitu. Di sini aja sudah bisa kita gambarkan bagaimana sosok Anies Baswedan, bagaimana sosok Ganjar Pranowo yang Eko sebagai relawannya, ya kita mudah sekali melihat mana yang memunculkan gimmick, mana yang memunculkan prestasi. Eko Kun tadi mengatakan apa yang dilakukan Anies Baswedan, terutama menuju Pilpres 2024 ini tak lain dan tak bukan adalah gimmick politik. Luar biasa ya. Menurutnya, apa yang dilakukan Anies itu bukan hal baru. Bahkan untuk mencari sensasi dan perhatian dari masyarakat sudah dilakukan dari dulu. Nah, apa itu? Kalau nggak disebutin, repot ya. Kalau disebutinnya, dia bikin JIS untuk mencari sensasi. Nah, dia membuat transportasi terintegrasi, Jack Linko, segala macam adalah hanya untuk mencari perhatian masyarakat. Lah, ini kan logika yang ngaco ya. Itu memang tugasnya gitu. Dan dibuktikan pemimpin baru itu selalu menjadi antitesa dari pemimpin sebelumnya. Bagaimana misalnya Pak SBY menjadi antitesa atau sampai sekarang malah diam-diaman dengan Bu Mega. Kata Kunto lah, jadi kata Kunto ya. Oh, Eko Kun tadi gitu atau gimana? Atau Kunto ini orang lawan bicaranya Eko. Kan ada ya, biasa di Cokro itu saya lihat suka ada berdua juga itu. Mungkin begitu maksudnya. Tapi intinya adalah bahwa antitesa itu sebuah teori yang memang terjadi di mana-mana. Apalagi setelah 2 periode. Rakyat selalu menginginkan sosok yang berbeda dari yang sebelumnya. Tapi persoalannya itu sebetulnya bukan sekedar berbeda. Tapi yang lebih progres, yang lebih baik, yang lebih maju, yang lebih cerdik, yang lebih pintar. Pokoknya yang lebih-lebih lah dalam hal yang positif. Ya. Bukan yang lebih pandai korupsinya, lebih pandai ngutangnya, lebih pandai bikin sengsara rakyat, ya bukan. Ya, itu kan itu lebih juga, tapi kan konteksnya negatif. Oke. Bagaimana misalnya Pak Harto yang mendiskreditkan atau katakanlah dalam tanda kutip mengurung Bung Karno di Wisma Yaso sampai Bung Karno pada akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Dan bagaimana reformasi mendorong Soeharto untuk diadili karena korupsinya dan segala macam. Ini ngerti nggak ya teori Bandul, teori tesis antitesis itu? Kok jadinya malah mengarah pada apa mendiskreditkan atau apa ya istilahnya ya, memojokkan tokoh pemimpin yang sebelumnya gitu. Kan bukan begitu maksud yang disebut dengan bandul atau tesis antitesis itu. Tapi ada keberbedaan dalam berbagai sudut pandang gitu kan, yang itu menjadi harapan baru rakyat untuk mendapatkan perubahan yang lebih baik. Menurut dia, terjadi juga saat sekarang Partai Demokrat antusias mengkritisi Presiden Jokowi atau mengkritisi pemerintahan Pak Jokowi itu sebagai suatu hal yang wajar. Nah, tadi bicaranya tentang Anies, sekarang ke Demokrat. Jadi kayaknya ini serangan membabi buta dari Eko Kun tadi. Mungkin di pesanan barunya begitu. Pokoknya hantam Kromo saja katanya. Demokrat hantam, Anies Baswedan hantam, mungkin Nasdem hantam, terus siapa lagi? PKS hantam. Persoalannya apakah yang dikritisi itu masuk akal apa enggak? Kan itu yang menjadi masalah. Kalau soal kritik mengkritisi sebagai parpol yang ada di luar pemerintahan itu normal-normal saja. Iya memang. Ia juga menyebut bahwa Demokrat terutama posisi Agus Harimurti Yudhoyono sekarang sedang berusaha menggantikan peran Prabowo Subianto yang dulu menjadi lokomotif oposisi. Gitu ya. Ya yang kita tahu tentu sekarang yang sangat moncer ya Anies Baswedan. Dan dia caranya dia juga berbeda dengan caranya Prabowo, berbeda dengan cara pemimpin-pemimpin sebelumnya dalam membuat sebuah perubahan
dalam mengakselerasi percepatan pembangunan dan seterusnya. Hasilnya apa? Lumayan loh, survei-survei terhadap Partai Demokrat cukup meningkat walaupun belum signifikan banget. Nah, kritik-kritik yang dilancarkan oleh Demokrat ke Jokowi atau ke PDIP, kemudian disambut oleh kader PDIP lainnya, misalnya dengan berbagai debat, itu bagian dari marketing politik, jelasnya. Saya nggak ngerti, maksudnya apa itu? Sebetulnya kata Kunto, gimmick-gimmick politik yang dimainkan oleh partai politik ujung-ujungnya untuk menarik suara, menarik simpati. Ya itulah yang dilakukan gitu kan oleh pemimpin kita sebelumnya gitu kan. Dengan pencitraan yang luar biasa, dengan anda-anda sebagai yang ada di garda terdepan kan sudah diakui ya sebagai buzzer istana tempo hari. Hal yang sama dilakukan oleh Anies Baswedan. Misalnya ketika dia disudahi karirnya sebagai Menteri Pendidikan Indonesia, ia merasa pertarungan politiknya di tempat lain. Ini sih apa ya, asumsi yang tidak berdasar. Anies mengambil posisi diametral atau berhadapan-hadapan dengan Jokowi, berhadapan-hadapan dengan penguasa atau pemerintah saat itu. Dengan asumsi bahwa bandul politik mungkin akan bergerak ke arah berlawanan dari stylenya Pak Jokowi. Sekarang itu yang diharapkan sehingga Anies dapat limpahan elektabilitas. Oh, bahkan kalau saya menarik juga ya, mungkin sahabat juga sudah lihat siapa itu Ade Armando. Ade Armando memprediksi Anies Baswedan yang akan terpilih menjadi presiden kalau PKS, Demokrat dan Nasdem bergabung. Nah, ini ada perubahan konstelasi dari buzzard itu, ya saya kira wajar saja karena kan mereka dikumpulkan atas dasar pesanan kan logika publik menangkapnya begitu ya. Nah, ketika sekarang pesanannya sudah berbeda-beda, mungkin pihak pemesannya juga beda, ya gerak langkahnya juga beda. Tapi intinya beginilah, kalau kembali lagi ke judul tadi, gimmick, pencitraan, itu satu kubu, yang satu lagi adalah prestasi. Nah, prestasi ini yang harusnya disandingkan dengan prestasi lagi, bukan dengan gimmick. Jadi Eko Kun tadi ngaconya tuh begini, dia bilang apa yang dilakukan Anies Baswedan itu gimmick. Padahal yang melakukan gimmick-gimmick dan pencitraan itu justru Ganjar Pranowo yang dia dukung. Ganjar Pranowo saya kira kami tidak pernah mendengar expose dari prestasi-prestasinya. Tidak seperti yang dilakukan oleh relawan Anies Baswedan yang dengan begitu percaya dirinya gitu kan kemudian menyebarkan mensosialisasikan dalam berbagai bentuk baik media sosial ya maupun media cetak tabloid KBA News misalkan itu kita nggak lihat gitu dari baik dari Prabowo dari Ganjar Pranowo kenapa gitu nggak pede nggak ada bahan atau gimana gitu ya mungkin saya bisa bantulah dalam beberapa hal nanti saya kasih beberapa masukan kalau mau biar fair aja pertarungannya gitu jangan yang di sini memunculkan prestasi dan memang seharusnya itu yang di sini malah cari-cari simpati dari anak kecil dari pedagang-pedagang kecil gitu nah atau bahkan bagi-bagi kaos bagi sembako di masjid kan itu yang dilakukan Ganjar selama ini. Nah, kita lihat gini deh. Ini contoh-contoh sedikit aja karena bahannya sangat banyak kalau di Anies Baswedan. Nih, satu persatu janji Anies terpenuhi. Ya kalau mau ngikut cobalah satu persatu janji Ganjar terpenuhi. Nah, kan menarik tuh. Nanti itu menjadi perbandingan buat rakyat. Oh iya, ini bagus. Oh iya, ini oke. Oh iya. Nah, kan gitu ya. Jadi kalau sama-sama bagus nanti kan dilihat yang paling bagusnya mana yang lebih bagus kan gitu atau kebalikannya gitu kalau banyak jeleknya ya kita lihat yang jeleknya paling sedikit ya begitu logikanya kan janjinya mungkin nggak kebaca oleh sahabat semua saya bacakan ya janjinya membangun pemerintahan yang bersih dan transparan Pemprov DKI ini buktinya nih meraih WTP selama 5 tahun berturut-turut ya itu janji dari membangun pemerintahan yang bersih dan transparan dan itu dibuktikan gitu dengan meraih wajar tanpa pengecualian selama 5 tahun berturut-turut. Artinya clear, bagus, pemerintahnya bersih dan transparan. Kan? Membangun sistem transportasi umum yang terintegrasi, itu janjinya. Buktinya, Anies Baswedan terus menunjukkan tekadnya dalam mengintegrasikan berbagai jaringan transportasi umum yang efektif di Jakarta. Ya kita tahu ya, beliau juga memang melanjutkan proyek-proyek pemimpin Jakarta sebelumnya. MRT, LRT, kemudian Jaklingko, apa segala macam. Bahkan kalau saya hitung-hitung untuk beberapa perjalanan bisa jadi lebih mudah
lebih murah di Jakarta, lebih nyaman di Jakarta, lebih murah dan lebih nyaman dibandingkan di Bandung. Karena di Bandung belum terintegrasi gitu. Jarak dekat 3.000, pindah angkot, pindah bis, bayar lagi 6.000 atau 7.000. Nah di sana kan bisa dengan berapa ya? Kalau tidak salah 3.500 atau 4.500 itu. Itu sudah bisa naik beberapa kali, nggak bayar lagi kan. Luar biasa itu. Ya di tengah kenaikan BBM yang hari ini sungguh membuat sulit rakyat, Pemprov DKI Jakarta, pimpinan Anies Baswedan memberikan solusi gitu. Revitalisasi taman-taman di Jakarta. Anies berhasil merevitalisasi taman-taman di Jakarta, ruang dengan konsep terbuka hijau, berbentuk taman yang terbuka dan dilengkapi fasilitas untuk semua lapisan masyarakat di Jakarta. Ya karena Pak Anies selalu mengedepankan kesetaraan ya, untuk siapapun. Untuk anak muda manula bisa, untuk laki-laki perempuan bisa, untuk Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu bisa gitu. Merevitalisasi pusat kebudayaan. Anies berhasil merevitalisasi tim untuk menghasilkan ekosistem budaya kelas dunia. Dan yang terakhir nih, yang menarik, meningkatkan bantuan sosial untuk rumah ibadah. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menggelontorkan ratusan miliar rupiah bantuan operasional tempat ibadah BOTI sejak tahun 2019. Nah, ini menarik. Ini yang kemarin di video sebelumnya, barangkali sahabat bisa lihat di sini. Nah, di video sebelumnya, ini Ganjar Pranowo mencoba untuk membedakan diri dengan Anies Baswedan, dan dia memiliki kelebihannya karena katanya kalau Jawa Tengah Ganjar Pranowo lebih fokus untuk memberikan bantuan kepada guru agama, bukan kepada tempat ibadahnya, bukan operasional tempat ibadah. Ternyata faktanya kalau di Jakarta justru lebih dulu untuk guru agama itu. Botinya ada, bantuan operasional tempat ibadah, tunjangan untuk guru pun ada gitu. Jadi kurang data, tidak update, bahkan tidak update-nya parah ya, karena itu dari 2019 sudah diterapkan juga oleh Pak Anies gitu. Bahkan angkanya 10 kali lipat lebih besar dari apa yang dibanggakan oleh Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo kan bilang data yang kita dapat informasinya gitu, di Jawa Tengah tunjangan untuk guru agama itu ada 1,2 juta per tahun. Nah kalau di Jakarta 12 juta per tahun, 10 kali lipat. Ya sayang sekali ya, blunder juga yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo. Inilah fungsi kita, maksud saya fungsi kami, terutama saya, yang kenapa sih saya selalu bahas para buzzer, karena saya sudah mentekadkan diri untuk melawan narasi-narasi negatif yang disampaikan oleh para buzzer. Kenapa itu tidak dianggap angin lalu saja? Sebetulnya buat kita-kita, buat sahabat semua yang nonton bisa, sebagian, tapi sebagian lagi masih bisa termakan Bapak dan Ibu. Nah ini yang berbahaya, sehingga saya harus terus melawan narasi-narasi yang disampaikan oleh Eko Kunta di CS. Mudah-mudahan istiqomah ya, mohon doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.